Kami gunakan dan berkati jaringan yang ada, bisa jaringannya tetap stabil, sehingga Bible Study kami malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Juga berkati hati dan pemikiran kami terbuka pada malam hari ini, sehingga firman tidak lewat begitu saja, tapi boleh menjadi susunan dalam penghidupan kami. Firman-Mu boleh menguduskan kami, bahkan mengubahkan kami sebagai orang muda. Kami menjadi orang muda yang cinta Tuhan, bahkan mengasihi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bible Study kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita akan baca Lukas pasal 18. Kayaknya ini agak panjang ya, karena ada 43 ayat. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belahlah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika manusia itu datang, adakah yang mendapat iman di bumi? Farisi dengan pemungut cukai. Ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah orang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Berikanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan juga kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. 18. Ada seorang anak kecil, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Amin. Ayat yang ke-10, ayat ke-19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kulakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 3.
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. 28, Petrus berkata, ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan berkau. Tuhan. Ayat 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sungguh mengucap syukur padamu, malam ini ada kesempatan untuk membaca kita bersama. Tuhan makan boleh study bersama. Biarlah melalui study kami di malam hari ini, Tuhan membawa kami menjadi orang-orang muda yang mengenal kebenaran. Oh, bahkan firman yang adalah kebenaran itu boleh menyusun diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang firman-Mu, bahkan kami juga belajar memberitakan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu di malam ini boleh memberikan kenikmatan bagi setiap kami. Untuk kami membuka hati kami, pikiran kami, roh kami pada firman-Mu. Juga mohon Dikau memberikan kami roh, hikmat dan wahyu untuk mengerti setiap perkataan firman-Mu. Berkati jaringan yang ada, tetap dalam keadaan stabil, sehingga membawa kami dengan penuh hikmat untuk menikmati setiap perkataan yang hidup. Apakah Allah mendengar? Betul ya, judulnya ya, saya tidak salah ya. Saya pikir salah judul. Oke, tidak ya. Baik, jadi kenapa kita membahas ini? Teman-teman, kalau kita lihat hari ini ya, banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya Yesus mengalami banyak penderitaan atau permasalahan, khususnya di masa pandemi ini. Wah, orang semakin sulit, situasi semakin sulit, sampai pada akhirnya orang meragukan apakah Allah itu ada atau tidak. Sekalipun ada, apakah Allah itu mendengar setiap doa-doa kita atau seruan kita? Karena banyak orang yang mungkin dia berdoa pada Tuhan, tetapi dia tidak mendapatkan pengabulan doa. Wah, sehingga ini menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang, apakah Allah mendengar? Nah, semoga melalui Bible tadi malam ini kita boleh nampak jelas sebenarnya bagaimana dan supaya doa kita bisa dikabulkan, dan bagaimana Allah bisa mendengarkan setiap doa-doa kita. Tidak adil ya, dia tidak menghormati banyak orang, dia tidak menghormati semua orang. Lalu janda ini, wah, dia menuntut haknya ya kepada hakim ini. Nah, secara logis ya, kalau kita pikirkan, tentu ini tidak akan mengabulkan atau membela hak dari seorang janda. Kenapa? Karena yang pertama, dia adalah hakim yang tidak adil. Yang kedua, dia tidak menghormati banyak orang. Apalagi janda ya, tentu dia tidak akan menghormati para janda. Tetapi kita melihat saja menjadi seorang janda yang menyusahkan hakim ini. Itu kita jemu. Mungkin teman-teman mengalami penderitaan, mengalami banyak sekali kesulitan. Lalu teman-teman berdoa mendapatkan pengabulan doa. Teman-teman, mari kita seperti janda yang menyusahkan hakim itu, yaitu dia berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Allah. Dia terus mengganggu hakim. Karena kita juga perlu ya mengganggu Allah secara positif. Saya tidak mengajak teman-teman untuk menantang Allah secara negatif, tetapi mari ya, kalau teman-teman mengatakan, mana ya, bukankah Allah kita itu Allah yang hidup, mengapa kita masih menderita? Bahkan mungkin teman-teman sudah berdoa, tapi juga masih belum mendapatkan pengabulan doa. Saya menantang teman-teman ya, untuk belajar seperti janda yang menyusahkan ini. Kita belajar menantang Tuhan secara positif ya. Kita belajar berdoa kepada Allah dengan tidak masuk ke dalam breakout room. Di sana nanti kita bisa saling sharing, kita saling berkati satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu. Oke, teman-teman yang tidak berhalangan bisa open cam
supaya wajahnya bisa terlihat. Puji Tuhan. Masih banyak yang belum buka. Good. Masih ada Tita, ada El, ada Kevin, Kila, ada Juan. Masih banyak ya. Ada Krismail juga, Flora dan Farel, dan ada Ulis. Kak Mira bisa buka. Puji Tuhan. Oke, masih ada yang mau buka kameranya? Oke, siapa yang bantu? Beriko mungkin bisa. Amin. Oke. Silakan ya teman-teman yang bisa buka kameranya. Bisa buka. Oke, silakan ya. Masih ada? Oke, saya hitung ya teman-teman. Puji Tuhan, kita bisa kumpul sama-sama. Wah, saya pada Ismail ya, Flora. Ini dari teman-teman kita dari Palu ya. Puji Tuhan. Ada Juan juga, ada kita. Puji Tuhan. Oke, silakan teman-teman yang berkamera, silakan lihatkan senyumannya yang petik ya, senyumannya yang manis-manis. Puji Tuhan. Jangan sampai banyak pergumulan semua ini. Kalau banyak pergumulan, mari kita belajar berdoa dengan baik-baik ya. Oke, saya hitung ya teman-teman. Bisa tunjukkan senyumannya yang manis, yang lebat. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Puji Tuhan. Silakan Alex. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita bisa masuk ke dalam. Kita jauh di hadapan Tuhan, tetapi kita perlu ingat bahwa kita ini adalah orang yang telah lahir dari Allah. Kita ini adalah orang yang telah menang. Jangan sampai kita salah ya, kita salah jalan. Nah, tetapi saudara-saudari, semoga Tuhan mendapatkan iman kita, sehingga bagaimana penghidupan kita adalah penghidupan yang terus jemu-jemu datang menikmati Tuhan. Puji Tuhan. Halo, Pulis. Amin. Nah, mungkin kita pakai waktu sih. Ya teman, sangat malam hari ini firman kita langsung praktekkan, bisa berdoa sama-sama. Semoga firman malam hari ini bisa menjadi satu penghidupan, kita ada satu penghidupan yang berdoa. Oke teman-teman, Bible study kita malam hari ini sampai di sini. Kita minggu depan kita ada Bible study hari Senin dan juga hari Rabu ada jam 7. Semoga teman-teman juga bisa join kembali, kita melanjutkan pembacaan kita dalam Lukas 19. Puji Tuhan. Oke, teman-teman bisa saling menyapa dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati teman-teman. Amin, Tuhan memberkati. Tulis, El, kita, Lukas. Puji Tuhan, Kak. Amin, Tuhan memberkati.